Perkenalkan, nama saya Monica Reza Paulina dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 122490007. Di sini saya akan mencoba codingan dari filter FIR atau Finite Impulse Response. Pada codingan pertama, kita akan merancang filter 2 passband atau bandpass menggunakan metode Remes. Seperti biasa, pada bagian awal ini digunakan untuk memberikan informasi tentang nama file, kemudian ini sebagai memberitahu bahwa ini merupakan program merancang filter 2 passband atau bandpass sama seperti ini. Baris pertama yaitu M sama dengan dalam kurung 0011 0011 00 tutup kurung siku titik koma. Ini adalah vektor yang menentukan pola dari bandpass atau passband filter yang akan direalisasikan. Terdapat 2 passband yang ditunjukkan oleh nilai 1 dan 0. Dengan 1 itu ditunjukkan oleh nilai 1. Nilai 1 ditunjukkan di dalam passband, sedangkan 0 itu untuk menunjukkan daerah luar passband. Lanjut, F sama dengan 0, 0,1, 0,2 sampai yang terakhir itu 1. Titik kurung siku titik koma. Ini menunjukkan adalah suatu faktor yang menentukan frekuensi normalisasi. Frekuensi normalisasi berkisar 0 sampai 1, di mana setara dengan setengah dari laju sampelnya. Sedangkan B sama dengan Remes dalam kurung 50,f, m tutup kurung titik koma. Fungsi Remes digunakan untuk merancang filter FIR menggunakan metode Remes. Parameternya pertamanya adalah 50. Adalah panjang filter yang diinginkan. Sedangkan parameter kedua itu F adalah vektor frekuensi dan M adalah vektor magnitude yang menunjukkan passband dan stopband yang diinginkan. Selanjutnya, dalam pada buka kurung siku H, WT tutup kurung siku sama dengan frekuensi dalam kurung B, dalam kurung 1, 100 tutup kurung titik koma. Fungsi frekuensi ini digunakan untuk menghitung respon frekuensi filter FIR. Dengan parameter pertama itu B adalah koefisien filter FIR yang dirancang. Untuk parameter kedua itu 1 adalah koefisien dalam persamaan diferensial diferensi yang diabaikan dalam kasus dengan yang 100 ini parameter ketiga untuk menentukan jumlah titik yang digunakan untuk menghitung respon frekuensi. Selanjutnya, plot dalam kurung F, M, WT atau PI, ABS dalam kurung H. Ini adalah perintah untuk membuat plot respon frekuensi filter, di mana F dan M adalah frekuensi dan magnitude yang diinginkan sesuai dengan desain filter, sedangkan WT, PI adalah sumbu X untuk respon frekuensi yang dinormalisasi menjadi rentang 0 hingga 1.
Sedangkan ABSH adalah maksud respon frekuensi yang dihitung sebelumnya. Untuk title dan ini untuk judul filter field dengan 2 passband, nanti ini akan muncul di atasnya. Sedangkan X label dan Y label sama seperti title, ini adalah perintah untuk memberikan judul plot dan label sumbu X dan Y untuk membantu memahami hasil dari plot. Setelah kita ketik semua ini, kemudian Ctrl S untuk menyimpan, dan kita ke run section. Maka hasil grafiknya adalah begini. Pada bagian atas ini filter field dengan 2 passband itu hasil dari title ini. Yang akan respon amplitudenya yang X Y label dan normalisasi frekuensi itu sebagai X label. Dan dari sini magnitudenya berjalan dari 0 hingga paling tinggi tuh di 1, kemudian turun lagi di 0,4, kemudian di 0,5 naik lagi sampai 1, kemudian turun lagi di 0,8. Jadi keseluruhan codingan ini merancang sebuah filter field dengan 2 passband menggunakan metode remas. Kemudian untuk menghitung dan memplot respon frekuensi dari filter tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke codingan yang kedua. Sama seperti tadi, ini digunakan untuk sebagai informasi tentang nama file atau proyek. Lanjut pada kode yang pertama, sama seperti tadi, frekuensinya dari 0, 0,2 hingga 1. Jadi ini untuk menentukan batas frekuensi dalam desain filter low passnya. M sama dengan 111100 dalam kurung itu. Ini menunjukkan magnitude, 1 menunjukkan passband, dan 0 itu menunjukkan stop bandnya. B sama dengan FLS 51 FM itu. FLS itu untuk merancang filter dengan panjang 51 menggunakan vektor frekuensi F dan vektor magnitude yaitu M. Sedangkan variabel B itu untuk menyimpan koefisien filter hasil perancangan. Sama seperti tadi, ini untuk menghitung respon frekuensi menggunakan fungsi frekuensi. Dengan filter B itu koefisien dalam persamaan diferensial yang mempresentasikan oleh satu filter field ini, dan jumlah titik yang digunakan untuk menghitung respon frekuensi sebanyak 512, dan hasilnya adalah magnitude respon frekuensi dalam A dan W. Frekuensi dalam W. Pada baris ini support kurung 121 digunakan untuk membagi area plotting menjadi 2 bagian. Dengan plot W per PI ABSH koma tanda petik min R tanda petik. Jadi ini untuk membuat plot respon frekuensi filter. Dengan W
W per PI adalah sumbu X yang dinormalisasi dalam rentang 0 hingga 1. Sedangkan ABS dalam kurung H adalah untuk magnitudo respon frekuensi. Dan sedangkan ini Anda petik min R, tutup petik, digunakan untuk menentukan garis merahnya. Title ini untuk menentukan judul pada subplot pertama untuk menunjukkan panjang filter yang digunakan. Sama seperti tadi, hanya untuk melabeli, X label, Y label, kemudian B sama dengan FLS dalam kurung 101, F, M. Itu digunakan untuk menambahkan judul itu untuk merancang filter dengan panjang 101 dan disimpan kembali dalam variabel B. Ini HWD itu sama seperti yang di atas tadi, dan juga ya dengan judulnya 101. Ini untuk menampilkan namanya filter FLSM. Filter FLS itu untuk mendefinisikan fungsi dengan 3 argumen input: panjang filter, vektor F, dan vektor magnitude. Dan L itu untuk menghitung panjang vektor frekuensi. Pada bagian if sama dalam kurung M dan kurung L, ini untuk melakukan pengecekan apakah nilai terakhir vektor magnitude adalah 0. Jadi itu tidak ada passbandnya. Sedangkan B0 ini filter akan diisi dengan nilai 0. Sedangkan ini jika passband ada, maka fungsinya akan membangun filter menggunakan pendekatan rekursif. While L kurang dari 2 itu untuk melakukan iterasi sampai panjang vektor frekuensi mencapai 2 atau kurang. Sedangkan ini B sama dengan ini sampai ini digunakan untuk menentukan filter menggunakan pendekatan rekursif dengan memangkas filter yang lebih besar menjadi lebih kecil. Function ini mendefinisikan fungsi FLSP dengan 4 argumen input, yaitu panjang filter itu N, frekuensi batas bawah itu F1, frekuensi batas atas itu F2, dan P sebagai parameter. If nargin ini untuk menentukan nilai parameter P jika tidak diberikan. WO sama dengan PI kita kali F2 tambah F1 per 2 jadi koma DW sama dengan PI F2 min F1 per 2 itu untuk menghitung frekuensi tengah dan lebar dari filternya. If rem dalam kurung N, 2 sama dengan 0, NX dalam kurung siku 1 per 2 titik 2 dalam kurung N 1
per 2 tutup kurung siku. Ini menunjukkan untuk membuat vektor nx yang berisi indeks frekuensi dalam rentang 0 hingga pi. Ini sama seperti yang di atas tadi, WD, WP untuk menghitung lebar spektrum yang dinormalisasi, sedangkan WT SIM ini menghitung faktor penyesuaian berdasarkan lebar spektrum normalisasi dan parameter B. Sedangkan H sama dengan WT titik bintang H untuk mengalihkan respon impuls dengan faktor penyesuaian. If rem dalam kurung n, 2 sama dengan 0, B sama dengan H M min 1 H, itu untuk memasukkan respon impuls ke dalam vektor koefisien filter jika panjang filter ganjil. Sedangkan ini untuk memasukkan respon impuls ke dalam vektor koefisien jika vektor yang ini untuk genap dan ini untuk ganjil. Jadi fungsi FLS ini yang tadi kita pakai ini bertanggung jawab untuk merancang filter low pass. Dengan pertama, fungsi ini menghitung panjang vektor frekuensi input. Jika elemen terakhir dari vektor M adalah 0, menandakan tidak ada passband. Fungsi mengembalikan vektor koefisien filter dengan semua nilai 0. Jika tidak, fungsi membangun koefisien filter dengan cara membagi filter menjadi bagian-bagian kecil menggunakan pendekatan rekursi. Sedangkan FLSP digunakan untuk perancang filter low pass yang lebih kecil. Fungsi ini menerima input berupa panjang filter sebagai N, filter seperti tadi yang F1 itu untuk batas bawah, yang F2 itu batas atas, dan P itu sebagai parameternya. Fungsi ini mengembalikan koefisien filter. Setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita tambahkan di sini, kita run section. Nah, maka hasilnya mendapatkan dua grafik. Yang pertama dari nilai 51 dan 101. Jadi keseluruhan coding ini merancang filter low pass menggunakan metode yang membagi filter menjadi bagian-bagian kecil untuk memperoleh koefisien filter yang diinginkan. Setelah itu, respon frekuensi filter tersebut dipetakan dalam dua plot masing-masing dengan panjang filter yang berbeda 51 dan 101. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.